Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait oli yang rasa-rasanya tuh sering habis gitu ya guys ya. Nah, ketika oli sering habis itu apa sih yang harus dicek duluan? Nah, ini akan kita jelaskan di video kali ini ya guys ya. Karena mungkin banyak dari teman-teman di sini tuh yang bingung. Baru sebulan ganti oli, pas sebulan ganti oli lagi kok udah sisa dikit gitu ya. Apa ya kira-kira yang harus dicek gitu. Oke, jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Nah, jadi ada dua penyebab yang bikin oli itu cepet habis ya guys ya. Pertama dari bagian luarnya terlebih dahulu. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan penyebab oli bocor dari bagian luar dulu ya guys ya. Nah, yang pertama ada pada seal kruk asnya nih besti. Jadi bisa jadi salah satu penyebab oli habis itu dikarenakan jika sealnya sudah usia. Bisa mengakibatkan oli mesin bisa bocor melalui seal kruk as guys. Tapi ada juga yang salah pemasangan gitu. Masangnya belum pas tapi dibiarin aja gitu. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab seal kruk as itu terjadi kebocoran ya guys ya. Jangka waktunya tidak bisa ditentukan dikarenakan setiap motor bisa berbeda-beda. Tidak bisa dipatokin beberapa bulan, beberapa minggunya, beberapa tahunnya tuh nggak bisa dipatokin gitu guys. Oke, yang kedua bisa berasal dari seal magnetnya ya guys. Untuk seal magnet ini ya kurang lebih samalah sama seal kruk as gitu guys. Bisa jadi karena sealnya udah usia yang bikin tuh oli mesinnya bocor melalui seal magnetnya itu guys. Bisa jadi juga salah pemasangan ya besti. Nah, tanda-tanda kebocoran yang disebabkan seal magnet itu adalah bisa dilihatlah di bagian bawah crankcase kanan. Ada oli netes-netes nggak di situ? Kalau misalkan ada, ya berarti kemungkinan besar seal magnetnya ini terjadi masalah atau udah usia atau udah getas dan lain sebagainya lah. Oke, yang ketiga karet seal cop head ya guys. Nah, karet seal cop head ini juga sama baik kayak yang sebelumnya, seal magnet sama seal kruk as. Bisa terjadi kebocoran oli karena yang pertama salah pemasangan, yang kedua emang udah umur, tapi karet seal cop head ini yang ketiga kemungkinan KW ya guys ya. Kalau karet seal cop head ini gue nggak pede kalau pakai KW guys. Udah nggak pede gue kalau pakai yang KW. Bahkan pakai original pun aja tuh kadang tuh ada yang masih bocor tuh ada gitu guys. Makanya ketika gue melakukan pemasangan karet seal cop head itu gue lakukan pengeleman ya guys ya. Karena gue pernah ada pengalaman itu karet seal cop head ya kita sudah menggunakan yang original dan tidak dilem. Ada bocor ternyata. Nah, mulai dari situlah untuk menghindari resiko oli bocor kita lakukan pengeleman ya guys ya. Supaya ya lebih trep lagi lah kurang lebih gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ngomong jangan dilem ya itu pengalaman lu. Kalau pengalaman gue sih cara terbaik gue seperti ini. Mau dipakai monggo, gak mau ya udah gitu kan. Tahu namanya orang juga punya pengalaman yang berbeda-beda ya Dadi. Oke, masalah selanjutnya yang bisa bikin kebocoran oli dari bagian luar mesin adalah crankcase retak ya guys ya. Crankcase retak ini biasanya disebabkan karena misalnya jatuh dari motor atau bagian bawah crankcase menghantam lubang yang bisa mengakibatkan retak gitu guys. Bahkan hingga pecah dan jadinya terjadi kebocoran oli. Untuk solusi paling murahnya adalah dilem pakai lem porting. Akan tetapi jangka waktu tidak bisa dipastikan keawetannya ya guys ya. Terus solusi kedua bisa dilakukan pengelasan. Tetapi tukang lasnya juga harus profesional. Supaya hasilnya bisa bagus dan tidak ada retak serta kebocoran yang tersisa ya guys ya. Dan solusi terakhir apa? Ya tentu saja ganti crankcase baru ya Dade. Dah tuh udah paling bener mah ganti crankcase baru kalau mau ngomongnya awet ya. Oke, kurang lebih itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan oli rembes dari bagian luar ya guys ya. Habis ini kita akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi di lapangan yang mengakibatkan oli cepet habis gitu guys. Yang pertama, kesalahan pada pemasangan baut. Ini biasa disebabkan karena manusianya sendiri ya guys ya. Yang belum apal terkait penempatan bautnya.
Biasanya tuh kita sebut bisa bongkar lupa masang gitu guys. Misalnya di baut CVT gitu. Yang harusnya bautnya panjang malah dikasih baut pendek. Nah ini yang jadi kemungkinan besar penyebab oli keluar ya guys. Jadi makanya untuk membongkar motor itu memang harus dilakukan profesional ya Dadi. Nggak bisa asal masang gitu guys. Karena dari masalah sesimpel salah masang baut aja, ya itu bisa menyebabkan hal-hal seperti ini gitu guys. Gila ya, gokil lah. Set, montir mah susah, pekerjaan montir tuh guys. Jadi mekanik tuh susah. Serius ini mah. Oke, balik lagi ke topik. Beberapa motor biasanya memiliki baut CVT yang memiliki panjang yang berbeda-beda ya Dadi. Kita ambil contoh Vario. Bagian baut bak CVT yang depan memiliki baut CVT yang pendek. Sedangkan bagian belakang itu lumayan panjang. Karena lupa, akhirnya baut yang panjang dipasangin di bagian depan. Dan pas udah ketemu titik kerasnya, malah dipaksa. Set, minggirnya tuh emang mungkin seret gitu ya mekaniknya. Ya, akibatnya si baut tuh tembus ke crankcase bagian dalam dan langsung ke arah bak oli yang akibatnya bisa bikin kebocoran oli dari lubang baut tersebut ya guys. Nah ini nih sering ketemu gua di lapangan. Hampura ini mah guys, tolong banget ya guys ya, untuk baut-baut ini perlu dihafalkan lah. Baut CVT terbilang sepele lah untuk teman-teman yang bongkar di rumah, dikira bongkar CVT itu sepele, tapi kalau misalkan yang bongkar itu bukan profesional, ya bisa ngerusak crankcase. Kalau udah ngerusak crankcase gimana? Ya udah, kalau lu ganti crankcase aja, ayo. Habis banyak gitu guys. Totalan malah. Udah baiknya mah servis CVT mah diserahkan kepada profesional aja guys, percaya dah sama gua. Oke, selanjutnya bisa dari baut oli yang dol juga guys. Nah, baut oli yang dol ini tuh bisa menjadi salah satu penyebab oli habis yang disebabkan karena pemasangan baut oli yang ngencengnya tuh kekencengan tuh bisa guys. Nah, ini perhatian banget buat teman-teman yang suka ganti oli di saat mesin panas. Jika ulir drat masih panas terus dibuka dan dipasang lagi dengan tingkat ngencenginnya tuh kekencengan, bisa mengakibatkan ulir dratnya tuh kalah atau hancur guys. Alangkah baiknya kalau mau ganti oli didiemin dulu beberapa menit gitu guys. Dan gak cuman itu aja, bahaya juga buat tangan kita. Anjir itu oli panas coy. Set dah. Bisa-bisa ngebakar kulit lu sendiri itu kalau kena panas. Sayang apa lu sama tangan? Tangan cuma 2. Toko Madura kagak jual tangan guys. Ingat apa? Sayang-sayang itu tangan. Oke, kurang lebih gitu aja penyakit dari luar oli rembes gitu guys. Penyakit dari luarnya kurang lebih seperti itu. Next di part 2 nya kita akan menjelaskan apa sih penyebab oli cepet habis dari bagian dalam mesin ya guys ya. Stay tune aja. Oke, mau dibantu konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh Gang Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Thanks for watching dan salam Josh Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.